Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Arif Puladi ingin melakukan fitur engineering dan normalisasi pada dataset. Di sini saya menggunakan dataset Iris CSV. Jadi dataset ini berisi tentang informasi tiga spesies bunga iris, yaitu ada iris tosa, iris versicolor, iris virginica. Untuk setiap bunga ada 4 fitur yang diukur. Yang pertama ada spalnet, yaitu panjang kelopak, ada spalwidth, lebar kelopak, ada petales, panjang mahkota bunga, dan petal width, lebar mahkota bunga. Tujuan dataset ini digunakan untuk tugas klasifikasi. Tujuannya adalah untuk prediksi spesies bunga berdasarkan fitur-fitur yang diberikan. Karena hanya ada 3 kelas dan 4 fitur. Data ini sederhana tetapi cukup kompleks untuk mendemonstrasikan teknik machine learning dasar hingga menengah. Yang pertama sini ada codingan import pandas, yaitu untuk mengolah dan menganalisis data. Nampi ini dia untuk menghitung angka-angka, dan seaborn ini untuk membuat visualisasi data yang menarik. Kemudian ada import matplotlib, pyplot, ini dia untuk membuat visualisasi data yang lebih fleksibel. Pertama kita baca datasetnya dulu, kita masukin di sini. Kemudian coding ini sebenarnya buat melihat informasi umum dataset. Kayak df head ini dia fungsinya untuk menampilkan 5 baris pertama dari data web secara default. Df info ini dia fungsinya memberikan ringkasan informasi tentang data frame, jumlah, nama kolom, jumlah nilai, nul setiap kolom, tipe data setiap, dan tipe data setiap kolom. Kemudian df describe ini fungsinya memberikan statistik deskriptif untuk kolom numerik, count atau jumlah data, atau min dan rata-rata, dan lain-lain. Dan kita visualisasi distribusi fitur. Sini saya masukkan verpotnya spesies. Nah, kemudian ini 5 data pertama. Sini terdapat tipe, ada 4 data tipe, plot, dan objek 1. Kemudian di sini ada count dan min, ada standar deviasi juga di antara spalwidth, petal length, dan petal width. Ini kemudian sini ada grafiknya. Jadi yang warna-warna hijau ini dia jadi ini ada spesies ya, spesies, dan ini warna hijau ini dia spesies virginica, yang oranye ini dia versicolor, dan yang biru ini setosa. Kemudian dan sini ada coding min max scalar. Ini digunakan untuk mengubah data dalam rentang tertentu, biasanya antara 0 dan 1.
Saat yang kedua ini scalar min max scalar secara default scalar ini akan mengskalakan setiap fitur ke dalam rentang 0 1. Kemudian ada ini tadi mengaplikasi 5 baris pertama data secara default dfz. Nah, ini kita melakukan min-max scaling. Min-max scaling ini adalah teknik normalisasi data yang digunakan untuk mengubah nilai-nilai fitur atau variabel ke dalam rentang tertentu, biasanya 0, 0 dan 1. Nah, sini data setelah di min-max scaling yang tadinya seperti ini jadi seperti ini. Yang 0 tadi spalegnya 51, 49, 47, 46 dan 50. Di sini spalegnya dia jadi 0.2222, 0.16667, 11111 dan 0.08333 dan 0.19444. Nah, kemudian saya ini melakukan juga standarisasi ya. Jadi standarisasi ini adalah teknik transformasi data yang digunakan untuk mengubah nilai-nilai fitur sehingga memiliki rata-ratanya 0 dan standar deviasinya 1. Proses ini memastikan bahwa data terstandarisasi mengikuti distribusi norma standar. Jadi tadi pas kita lakukan investigasi data seperti ini, kemudian diubah lagi menjadi standarisasi adalah dia berubah lagi seperti ini. Tadinya positif jadi minus di sini. Kemudian kita melakukan visualisasi data asli. Ini data sebelum fitur dilakukan fitur engineering ya. Jadi ini seperti ini grafiknya. Dan ini grafik setelah proses normalisasi. Agak sedikit berbeda di sini. Ini tadi sini 1, tadi di sini 8. Yang tadi itu ya proses setelah di standarisasi. Kemudian sini saya akan memberikan fitur baru, yaitu fitur engineering. Pertama, saya di sini menambahkan codingan untuk mengubah panjang spal dan petal menjadi kategori panjang, sedang, dan pendek. Di sini tadi kita masukkan dulu dfz, yaitu gunanya buat menampilkan 5 baris pertama dataset yang telah diubah. Ini tadi 5 ini dia data aslinya. Kemudian ini hasil dari fitur engineeringnya yang mengelompokkan bunga mengelompokkan
panjang mahkota bunga, terus spalet ini dia panjang kelopak, spaluit ini dia lebar kelopak, dan petaluit ini lebar mahkota bunga. Jadi dia mengelompokkan kategori-kategori itu seperti sedang, pendek, dan pendek. Jadi cuma ada dua doang, yaitu sedang dan pendek. Oke, mungkin itu saja yang bisa saya jelaskan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.